Polisi membongkar penipuan berkedok agen perjalanan ibadah umroh di Malang, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan terungkap ada 49 orang yang menjadi korban penipuan dengan total 1,9 miliar rupiah. Polres Malang, Jawa Timur mengungkap kasus penipuan agen perjalanan jemaah umroh. Dari hasil penyelidikan terungkap ada 49 orang yang menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Kejadian bermula pada awal September 2023, IWN pemilik agen travel PT GAH dan AA pemilik agen PT HSJ membuat kerjasama untuk memberangkatkan 49 jemaah umroh. Dengan paket mulai 18,5 juta rupiah sampai 24,5 juta rupiah. Kemudian dana umroh senilai 1,9 miliar rupiah disetorkan kepada AA melalui nomor rekening PT HSJ. Akan tetapi pada pelaksanaannya, ke-49 jamaah umroh ini berangkat dari Surabaya Bandara Juanda menuju ke Kuala Lumpur. Menuju ke Kuala Lumpur International Airport 2. Nah, setelah sampai di sana ternyata hingga mencapai 2 hari para jamaah 49 ini tidak berangkat-berangkat, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dari para jamaah mengeluhkan kepada pelapor. Kemudian pelapor menanyakan kepada tersangka ini dan dijawablah oleh tersangka bahwa uangnya sudah tidak ada. Lantaran tak kunjung berangkat, jemaah terus mengeluh kepada IWN dan melaporkan kasus ini ke polisi. Tersangka dijerat pidana tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman penjara paling lama selama 4 tahun. Didik Febrianto, Malang, Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Ganda Syahhidayat. Selamat sore, Pak Ganda. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Pak Ganda, mungkin bisa gambarkan kepada kami, jadi ini modus penipuannya seperti apa sehingga banyak juga korbannya yang tergiur? Baik, untuk modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka selaku direktur salah satu biro travel umroh dan haji ini adalah bagaimana dia memberangkatkan tiap grup ini gali lubang tutup lubang seperti itu, Mbak. Artinya biro travel ini menerima jamaah-jamaah yang sebenarnya belum membayar lunas namun sudah diberangkatkan dengan cara rombongan selanjutnya itu uangnya yang dipakai untuk yang saat ini berangkat, kurang lebih seperti itu. Artinya modus-modus seperti skema Ponzi, gali lubang, tutup lubang ini yang digunakan oleh tersangka sehingga momen keberangkatan pada tanggal 27 November 2023 kemarin menjadi momentum akhirnya 49 jamaah umroh ini melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan yang dialami oleh masing-masing jamaah. Demikian, Mbak. Ya, berarti skema pembayaran yang mudah dan harga yang murah kemudian yang membuat banyak orang yang menjadi korbannya, begitu Pak Ganda? Betul, salah satu modus yang dilakukan oleh tersangka adalah menawarkan umroh selama 11 hari dengan harga yang relatif murah sebesar 18,5 juta sampai dengan 30 juta. Akan tetapi pada saat identifikasi dari 49 total jamaah umroh, hampir 80% merupakan jamaah yang mengambil paket 18,5 juta. Dan itu pun masih ada yang sebenarnya baru membayar 5 juta, 10 juta seperti itu. Namun kemudian diberangkatkan, akan tetapi sampai di Malaysia, di Kuala Lumpur, terkatung-katung selama 2 hari. Dan kemudian akhirnya ke-49 jamaah ini berembuk, akhirnya dipimpin oleh leadernya yang ada di sana, menggunakan uang pribadi untuk melanjutkan perjalanan umroh. Demikian, Mbak. Berarti leader-leader yang Anda sebutkan tadi itu tidak terlibat atau tidak tahu dengan skema Ponzi ini? Tidak tahu. Justru ke-49 jamaah umroh ini diwakilkan oleh leader ini untuk melaporkan perbuatan tersangka ini ke Polres Malang. Demikian, Pak. Pak Ganda, kalau kita bicara skema Ponzi, gali lubang, tutup lubang, lantas berarti ketika dia tidak mampu lagi untuk membayarkan biaya untuk
jemaah ini umroh, digunakan untuk apa uangnya sehingga tidak ada lagi? Baik, uangnya sementara yang kami dalami, uangnya digunakan untuk aktivitas travel bureau, karena travel bureau-nya ini selain menangani jamaah umroh, juga ada tur ke beberapa negara yang lain, sifatnya wisata, dan juga untuk kebutuhan sendiri atau pribadi ada. Berarti untuk kepentingan pribadi, apakah seperti kasus-kasus lain yang juga untuk membeli barang-barang mewah, termasuk juga untuk mengunggahnya di media sosial seperti itu? Untuk saat ini pemeriksaan terhadap perkara yang sedang kami tangani masih belum mengarah ke sana. Uang kebanyakan habis untuk memberangkatkan jamaah-jamaah selanjutnya. Jadi seperti gali lubang tutup lubang itu terlihat dari aktivitas pembayaran dilakukan oleh Biro Travel tersebut. Apakah sudah didalami juga, karena kalau gali lubang tutup lubang ini dilakukan terus, berarti ketika mau menutup lubangnya ini uang yang tadinya digali itu kemana sehingga tidak bisa kemudian menutup lubang terakhir? Tentunya seperti itu, Mbak. Ini masih kami cek follow the money-nya, aliran rekeningnya kemana. Kami masih melakukan kegiatan follow the money-nya. Itu tentunya diperlukan pendalaman. Seperti itu. Sebenarnya tersangka ini sudah berapa lama melakukan penipuan seperti ini dan juga sudah membuka biro travel termasuk biro umroh? Kalau Biro Travel Umroh dan Hajinya itu berdiri dari mulai 2020 awal atau 2019 akhir. Namun kalau yang kami dalami dari hasil pemeriksaan, 1 tahun terakhir ini yang bersangkutan melakukan praktek-praktek gali lubang tutup lubang untuk membiayai grup-grup yang diberangkatkan oleh Biro Travel tersebut untuk melaksanakan umroh. Apakah Polres Malang kemudian juga membuka posko pengaduan begitu jika nanti ternyata ada juga kemungkinan korban penipuan lainnya? Iya Pak, kami di Polres Malang juga telah membuka hotline pengaduan terhadap dugaan penipuan dan penggelapan umroh yang dilakukan oleh PT milik tersangka. Sudah Mbak, sudah kita buka hotline pengaduan. Bukti-bukti seperti apa yang kemudian diserahkan oleh para korban untuk kemudian menguatkan proses pembuktian oleh polisi? Banyak Mbak, jadi dari mulai visa, kemudian paspor, kemudian invoice pembayaran, tiket pesawat, sudah kita sita juga, laksanakan penyitaan Pak. Untuk bukti pembayaran itu berarti banyak juga korban yang sudah membayar full kah atau baru DP atau sebagainya atau seperti apa Pak Ganda? Beragam Mbak, beragam. Ada yang sudah membayar lunas, ada yang membayar 50% dan juga ada yang baru membayar 30%. Bagaimana dengan legalitas dari Biro Umroh ini Pak Ganda? Sudahkah dicek juga oleh polisi? Gimana Mbak? Mohon maaf kurang jelas. Legalitas dari Biro Umroh ini seperti apa Pak Ganda? Oh baik, jadi untuk tersangka Biro Umroh ini sudah kita cek untuk izin penyelenggara ibadah umroh di Kemenak itu tidak ada. Lantas bagaimana bisa selama berarti 3 tahun ya, lebih bahkan ya dari tahun 2020 ini bisa beroperasi? Ya itu tentunya kami akan mendalami peran tersebut karena kami akan berkoordinasi juga dengan Kementerian Agama Kabupaten Malang dan sekitarnya untuk menanyakan ini kok pengawasannya seperti apa. Lalu apa yang membuat kemudian para korban percaya dengan Biro Umroh ini padahal tidak legal, Pak Ganda? Nah untuk percaya tentunya bagaimana sales-sales dari masing-masing biro ini meyakinkan dengan harga murahnya, kemudian ada bukti-bukti grup-grup sebelumnya berhasil berangkat. Jadi sebelumnya keberangkatan sebelumnya ini didokumentasikan kemudian untuk meyakinkan calon korban berikutnya? Iya betul Mbak, dari bulan Januari, kemudian bulan Februari, Maret, Oktober, dan yang terakhir November terjadilah pelaporan ini. Baik, lantas apa sangkaan yang atau ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku, Pak Ganda? Kami terapkan pasal 378 dan 372 tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman maksimal pidana penjara paling lama 4 tahun, Pak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Malang AKP Ganda Syahidayat atas perbincangannya di Berita Satu Sore.